Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Hasnati. Ibu adalah guru BK di SMA Adabiah 2 Padang. Ibu sangat bersyukur sekali bisa berkesempatan memberikan suatu bentuk layanan informasi kepada peserta didik baru di SMA Adabiah 2 Padang. Dan sebelumnya Ibu ucapkan selamat bergabung di SMA Adabiah 2 Padang dalam mewujudkan mimpi dan menggapai cita-citanya. Ananda adalah orang pilihan yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengukir prestasi di SMA Adabiah 2 Padang ini. Ibu harapkan Ananda bisa bersungguh-sungguh dalam belajar mulai dari sekarang sampai Ananda duduk di kelas 3 SMA Adabiah 2 Padang ini. Baiklah, untuk perkenalan diri Ibu sudahi dulu. Kita masuk kepada kegiatan kita pada hari ini adalah topiknya tentang informasi pelayanan BK di SMA Adabiah 2 Padang ini. Nah, sebelumnya, apakah Ananda dulu waktu di SMP sudah mengenal apa itu bimbingan konseling? Ibu yakin Ananda semuanya memiliki masing-masing Ananda itu punya guru BK atau guru bimbingan konselingnya, yang mana tugasnya adalah memberikan suatu bentuk layanan, baik itu layanan konseling individual atau layanan bimbingan kelompok. Nanti akan Ibu jelaskan lebih rincinya lagi. Nah, untuk sebelum kita mendalami apa itu bimbingan dan konseling, mungkin Ananda sudah ada yang tahu apa itu arti bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu layanan yang diadakan di sekolah untuk diberikan kepada siswanya dalam mengatasi permasalahannya, baik itu masalah pribadi, baik itu masalah belajar, dan baik itu masalah sosial dan hubungan dengan orang tuanya. Nah, dalam bimbingan dan konseling itu ada pakai azas, yaitu azas kerahasiaan, azas kekinian, dan azas kesukarelaan. Nah, untuk azas kerahasiaan, Ananda tidak perlu takut untuk datang ke ruang BK dalam menceritakan permasalahan yang Ananda rasakan, karena guru-guru BK itu sudah diikrarkan janji atau sumpahnya pada waktu dia wisuda. Nah, dia berjanji tidak akan membocorkan atau memberikan informasi yang diperoleh dari klien kepada orang lain tanpa seizin dari klien itu sendiri. Nah, untuk mencari solusi masalahnya. Dan kalau azas kekinian, misalnya Ananda pada hari ini ada masalah, lebih baik Ananda temui guru BK Ananda, ceritakan apa yang Ananda rasakan saat sekarang ini, karena tugas guru BK juga akan memberikan layanannya sesuai dengan permasalahan yang Ananda alami. Begitu juga dengan azas kesukarelaan. Kita tanpa ada paksaan untuk datang ke ruang BK itu sendiri. Ananda tanpa harus dijemput pula, atau Ananda sendiri yang datang ke ruang BK untuk mengatasi permasalahannya. Nah, untuk Ananda lebih paham, siswa ibu atau siswi ibu yang datang ke ruang BK itu bukan
siswa atau siswi yang bermasalah saja. Tapi nanti ketika Ananda duduk di kelas 3 itu biasanya berhubungan dengan perguruan tinggi atau konsultasi tentang jurusan ketika memilih di perguruan tinggi nantinya. Dan jenis-jenis layanan BK kita ada 4 layanan BK ya Nanda. Yang pertama adalah layanan dasar. Yang dasar ini salah satunya seperti yang Ibu lakukan sekarang. Ibu memberikan suatu bentuk informasi kepada Ananda semuanya, dan Ananda memahaminya. Ada sesuatu hal yang baru yang Ananda peroleh dari apa yang telah Ibu sampaikan ini. Ada manfaatnya bagi Ananda. Dan yang kedua itu layanan penguasaan konten, sama seperti layanan informasi ini, cuma di akhirnya nanti ada sesuatu tindakan yang Ananda lakukan yang bisa bermanfaat bagi Ananda. Dan yang ketiga ada layanan orientasi. Biasanya layanan orientasi ini adalah memberikan suatu informasi yang baru kepada Ananda atau peserta didik, misalnya tentang pengenalan lingkungan sekolah baru, di mana ruangan BK-nya, di mana ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang majelis guru, ruang tata usaha, dan itu biasanya disebut dengan layanan orientasi. Dan berikutnya jenis layanan BK itu adalah layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan seperti konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, yang mana layanan ini harus segera dilakukan, harus segera direspon, harus segera dilakukan suatu tindakan. Misalnya seperti layanan konseling individual atau bimbingan kelompok, terjadi suatu insiden di dalam kelas ketika sedang belajar dan mengakibatkan si klien itu misalnya menangis, dan itu kita melakukan jenis layanan responsif. Dan berikutnya adalah layanan konseling kelompok. Itu kita berkelompok lebih kurang 8 orang minimal. Nanti kita menceritakan permasalahan-permasalahan secara umum, ya, itu bimbingan kelompok. Kalau konseling kelompok juga anggotanya sama, minimal 8 orang. Kita duduk melingkar, kita membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap anggota kelompok tadi, dan kita carikan solusinya bersama-sama. Dan berikutnya adalah jenis-jenis layanan di BK itu ada yang disebut dengan layanan penempatan dan penyaluran. Nah, ini tugas BK ini. Kalau seandainya Ananda itu ada nanti penempatan dan penyaluran bakat dan minatnya. Misalnya pemilihan ekskul, kita wajib ya Ananda, kita wajib memilih satu ekskul yang kita ambil. Nah, nanti Ananda bisa konsultasikan dengan guru BK, saya cocoknya memilih ekskul apa. Dan penempatan dan penyaluran seperti penempatan IPA dan IPS. Jurusan MIPA atau IPS itu juga suatu bentuk layanan yang diberikan oleh BK kepada peserta didik. Selanjutnya adalah pelayanan pendukung. Nah, pelayanan pendukung ini maksudnya di sini adalah contohnya seperti kunjungan rumah. Yang kedua seperti tampilan kepustakaan, atau yang ketiga tes psikologis. Itu adalah suatu bentuk layanan pendukung dari bimbingan dan konseling. Nah, kunjungan rumah ini perlu Ananda ketahui, ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru BK kalau seandainya dalam memproses peserta didik nanti tidak diketahui nanti dari peserta didik itu sendiri. Kita perlu informasi lain yang melibatkan orang tua, lingkungan sekitar rumah yang mempengaruhi
peserta didik ini sehingga dia tidak datang ke sekolah atau prestasinya menurun. Nah, tindakan kita selanjutnya adalah kita kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini tidak selalu kita lakukan. Kalau seandainya permasalahan peserta didik itu bisa kita selesaikan di sekolah dengan peserta didik itu sendiri dan mengundang orang tuanya datang ke sekolah, itu bisa diselesaikan di sekolah. Kalau seandainya permasalahan peserta didik ini tidak terselesaikan di sekolah, kita juga akan melibatkan orang tuanya, lingkungan di sekitarnya. Ibu berharap peserta didik ibu yang baru duduk di kelas 10 ini tidak usah kalau bisa tidak usah melakukan kunjungan rumah. Kalau bisa permasalahannya kita selesaikan di sekolah saja. Nah, selanjutnya kalau tampilan kepustakaan itu nanti Ananda bisa membutuhkan sumber-sumber atau referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan Ananda. Mungkin kita bisa melibatkan referensi dari perpustakaan, misalnya tentang psikologis, perkembangan, butuh-butuh materi yang berhubungan untuk solusi dari permasalahan Ananda. Kita bisa tampilan ke pustaka untuk penunjang referensi dari permasalahan Ananda alami. Nah, Ibu tekankan sekali lagi, untuk pelayanan BK kita tidak sama dengan materi atau mata pelajaran yang lainnya. Kita tidak punya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Yang kita punya hanyalah bentuk layanan. Kita dalam bentuk pelayanan kepada peserta didik. Kita tidak menggunakan kriteria ketuntasan minimal karena kita hanya bentuk pelayanan. Jadi manfaatkanlah pelayanan BK yang ada di sekolah SMA Adabiah 2 Padang ini untuk perkembangan psikologis Ananda. Kenapa BK itu ada di SMA? Karena masa-masa SMA ini adalah masa-masa yang sulit bagi Ananda dalam mengontrol emosi, dalam berhubungan sosial dengan temannya. Karena itu manfaatkan plan BK di sekolah. BK di sekolah kita alhamdulillah itu masuk kelas 1 jam pembelajaran 45 menit. Jadi kita sama dengan mata pelajaran kalau masuk kelas ya. Nah, selanjutnya ya, kita masuk kelas 1 jam tatap muka kalau keadaan normal ya, selama 45 menit. Nah, kita di sana bisa nanti Ibu memberikan suatu bentuk layanan seperti yang udah Ibu sampaikan tadi, dan Ananda juga bisa konsultasi dengan Ibu. Nah, untuk guru BK yang ada di sekolah SMA Adabiah 2 Padang itu ada 5 orang, kita perempuan semuanya. Yang pertama namanya Ibu Hajah Elvi Zahara SPD. Yang kedua adalah Ibu Dian Aksari SPD. Yang ketiga adalah Ibu sendiri, Ibu Fitri Hasnati SPD. Yang keempat Ibu Livia Adiasi. Dan yang kelima ada Ibu Yuliana Maharani. Nah, masing-masing ibu itu ada mengajar di kelas 10. Nah, kebetulan Ibu sendiri itu mengajar di kelas 10 IPS 2. Nah, untuk selanjutnya Ananda bisa menanyakan kepada wali kelasnya, guru BK-nya. Oke. Nah, baiklah, sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan kepada Ananda. Kalau ada salah kata tolong dimaafkan. Yang penting kita tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokoler. Stay at home ya, jangan kemana-mana. Oke. Ananda semuanya
Sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Selamat bergabung di SMA Adabiah 2 Padang. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.